Selamat siang, perkenalkan nama saya Arsita Tanwire, kelas D, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membawakan materi tentang politik nuklir senjata. Meskipun telah berlalu lebih dari 7 dekade sejak penggunaan pertama dan satu-satunya dalam perang, senjata nuklir tetap menjadi pusat keamanan internasional di masa modern dunia seperti sebelumnya. Ledakan hanya salah satu dari perkiraan sekitar 13.355 hulu ledak yang ada saat ini per Oktober 2020. Saya perkirakan jumlahnya jatuh lebih jauh di bulan-bulan mendatang akan menyebabkan kehancuran yang tak terbayangkan di kota modern besar dimanapun, dan bahkan pertukaran nuklir yang sangat terbatas pun dapat membahayakan memusnahkan seluruh masyarakat. Kebutuhan untuk menghindari skenario bencana ini cukup jelas untuk dilihat semua orang, sedangkan ancaman perang nuklir niscaya telah surut sejak tergelap hari per hari. Perang dingin sejak tahun 1945 sampai 1991, potensi bencana penggunaan nuklir baik sengaja maupun tidak sengaja tetap ada. Faktanya, dunia nuklir kita di awal tahun 2020-an bisa dibilang sangat berbahaya dengan titik-titik dimanapun untuk satu generasi. Dan bisa dibilang jauh lebih banyak daripada ketika saya selesai menulis edisi pertama di buku ini di awal tahun 2014. Ini sangat penting untuk mengingat fakta paling banyak senjata nuklir modern secara signifikan lebih kuat, akurat, dan canggih dibandingkan dengan dua yang digunakan untuk melawan Jepang pada bulan Agustus 1945, dan karena sejumlah besar dapat diluncurkan hanya dengan pemberitahuan beberapa menit. Meskipun kemajuan dalam keselamatan nuklir dan tidak pencegahan keamanan, pertumbuhan nuklir tabu, dan berbagai mekanisme kontrol senjata, termasuk perjanjian larangan nuklir. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada pertahanan yang dapat diandalkan untuk melawan serangan nuklir. Sama pentingnya untuk menjaga agar kita terlalu percaya diri hanya karena nuklir senjata yang digunakan 2 kali beberapa dekade yang lalu. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak akan digunakan di masa depan. Memang mungkin ini satu-satunya cara mencegah penggunaan nuklir di masa depan, berarti mengubah perdebatan nuklir dan menyingkirkan dunia senjata ini seluruhnya. Kepentingan komersial atau birokrasi, atau bahkan mencerminkan normatif yang lebih luas pemahaman tentang hubungan-hubungan dengan status kekuatan besar di dunia internasional urusan. Jadi sementara para ahli hubungan internasional realis pasti bisa menunjukkan pentingnya sistem internasional yang anarkis, kekuasaan, dan kebutuhan untuk melindungi dari ancaman eksternal sebagai tema utama dalam cerita senjata nuklir. Tekanan yang baru dirasakan ini seringkali dipahami diinternalisasikan dengan menanggapi melalui budaya tertentu, politik normatif, dan juga lensa berbasis gender. Dalam hal ini bagaimana berbagai negara bagian berpikir tentang senjata nuklir. Untuk semua itu implikasinya global dan luas. Politik nuklir akan itu tetap merupakan usaha manusia yang intern dan bentuk dan dibatasi oleh debat nuklir yang kontras secara politik dan sosial. Teori revolusi nuklir dan keyakinan bahwa senjata nuklir peperangan yang berubah secara fundamental dan politik internasional sangat berarti, dan sesuatu yang seharusnya hanya digunakan untuk mencegah tindakan agresif negara lain dan untuk sebagai senjata perang. Namun potensi kecelakaan penggunaan tetap tinggi. Hal ini mungkin memunculkan salah satu dari dalam politik nuklir, yaitu keyakinan bahwa pencegahan nuklir harus dipercaya dan negara harus mempersiapkan dan bahkan merencanakan bagaimana senjata nuklir akan digunakan jika pencegahan gagal, dan yang terpenting harus meyakinkan musuh itu mereka memiliki kemampuan dan niat untuk menggunakan senjata nuklir. Mereka harus
Dalam hal ini, pada gilirannya telah menghasilkan rencana dan rencana perang yang semakin rumit mengarahkan perintah dan kendali senjata nuklir ke arah prioritas dapat menggunakannya untuk keselamatan dan keamanan. Perjanjian kekuatan nuklir menengah tahun 1987 pada 2019 misalnya tampak banyak yang melambangkan akhir dari kendali senjata. Semua dinamika ini juga terjadi pada waktu yang beragam teknologi yang mengganggu semakin mengaburkan dan memperumit dunia global tatanan nuklir, menciptakan tatanan baru bagi keselamatan, keamanan, dan stabilitas nuklir. Hasilnya adalah senjata nuklir dan upaya untuk mencegah penggunaannya tetap seperti pusat kehidupan kita sehari-hari seperti pada titik pun sejak tahun 1945. Akhir Perang Dingin membawa peserta perasaan baru tentang jarak tanpa kepentingan. Orang-orang mulai melupakan ketakutan populer akan perang nuklir dan kehancuran dari zaman lampau. Namun rasa aman baru di antara banyak orang di barat menyesatkan. Eksperimen zaman atom terus mempengaruhi dunia saat ini, dan banyak masalah lama sebenarnya menjadi lebih buruk. Fakta bahwa senjata nuklir tidak digunakan sejak tahun 1945 seharusnya tidak digunakan atau diambil sebagai bukti bahwa mereka tidak akan digunakan di masa depan. Faktanya, hukum rata-rata menyarankan bahwa setiap tahun yang berlalu dapat membuat penggunaan nuklir lebih mungkin terjadi. Oleh karena itu, edisi buku ini dimaksudkan sebagai pengantar paduan untuk subjek, tetapi juga sebagai panggilan bangun dari peringatan tentang salah tempat kepuasan. Tujuan utama dan faktor pedagogis. Mengingat potensi bencana melekat pada akuisisi dan pemeliharaan dari persediaan besar senjata nuklir siap pakai di seluruh dunia, itu penting bahwa kami memahami konsep, dinamika, dan debat yang mengelilingi senjata pamungkas. Dengan pemikiran ini, buku ini dirancang sebagai sebuah paduan pengantar titik awal bagi mereka yang ingin membiasakan dirinya dengan dasar-dasar nuklir dan politik nuklir, dan juga sebagai batu loncatan dan saluran menuju bacaan yang lebih lanjut dan lebih khusus dalam pemahaman. Dan siapa saja mungkin memerlukan jalan masuk peran senjata nuklir dalam keamanan internasional. Yang kedua, memperkenalkan politik ilmiah atau teknologi normatif dan strategi aspek senjata nuklir. Yang ketiga, soroti konferensi dan debat utama seputaran senjata nuklir. Yang kelima, memberi pembaca dasar yang kuat untuk memikirkan dan pada akhirnya membahas tantangan jangka waktu. Yang keenam, menawarkan link ke informasi dan sumber. Yang ketujuh, menghasilkan panduan yang bisa sangat berguna bagi mereka. Untuk mencapai hal tersebut, buku ini memiliki 5 tujuan utama. Menjelaskan dasar ilmu pengetahuan dan prinsip di balik persenjataan nuklir, menyoroti tentang ancaman nuklir yang kita hadapi dan mengingat pertimbangan manfaat relatif dari berbagai opsi yang tersedia untuk mengendalikan ancaman nuklir, mulai berpikir tentang bagaimana mengamankan global kita di masa depan. Apa itu senjata nuklir dan mengapa mereka sangat kuat? Sementara kebanyakan orang mungkin memiliki pemahaman umum tentang senjata nuklir, bahwa mereka mampu menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang sangat besar jika digunakan. Dan dua itu dijatuhkan di Jepang pada tahun 1945. Mengapa mereka begitu kuat penuh? Atau memang betapa kuatnya mereka? Seringkali kurang dipahami dengan baik. Demikian juga fakta bahwa perangkat nuklir jatuh di Hiroshima dan Nagasaki adalah jenis nuklir yang berbeda dengan jumlahnya yang jauh lebih sedikit kuat dari senjata yang digunakan oleh semua negara bersenjata nuklir saat ini. Memang sejak tahun 1960-an, mungkin sudah ada cukup banyak senjata nuklir yang digunakan untuk menghancurkan seluruh planet jika pernah digunakan. Akibatnya, dan meskipun buku ini tidak dimaksudkan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang komprehensif analisis, sebelum kita dapat mulai memikirkan banyak politik, militer, aspek normatif, dan strategis senjata nuklir berguna
untuk mencari lebih baik ide tentang ilmu dasar dan sejarah awal bom. Pada dasarnya, memang begitu penting untuk memahami bagaimana, mengapa, dan dengan konsekuensi apa nuklir senjata meledak. Dengan demikian, pemikiran bab ini berlanjut dengan 4 bagian pengantar. Pertama, membuat bahan-bahan utama yang dibutuhkan untuk sebuah bom nuklir dan menjelaskan alasannya uranium dan plutonium dapat digunakan untuk menghasilkan ledakan. Kedua, mengisahkan perlombaan untuk membuat atom pertama selama tahun 1930 sampai 1940-an, memberikan gambaran umum tentang proyek dan berpuncak dengan uji Tritunggal yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada bulan Juli 1945. Penampilan ketiga dekat pada satu-satunya saat senjata nuklir telah digunakan dalam perang melawan Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Dan efek kedua bom itu di kota-kota Jepang itu. Dan yang keempat, membahas perbedaan antara bom atom dan bom hidrogen dan menjelaskan betapa taif senjata nuklir bisa menghancurkan kedua kota tersebut. Ada 3 isotop kimia yang telah digunakan untuk membuat nuklir bom. Unsur yang terjadi secara alami: uranium, freon sebagian besar elemen buatan manusia, plutonium 239 ada secara alami di alam, tetapi tidak dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk bom, yang digunakan dalam percobaan nuklir uji senjata oleh Amerika Serikat tahun 1950-an, tetapi dengan cepat ditinggalkan sebagai sumber bom. Semua senjata nuklir yang digunakan sejak tahun 1945 telah digunakan baik isotop kimia ini sebagai fisil material karena kemampuannya untuk fisi yang menopang reaksi berantai nuklir. Namun uranium adalah unsur alami yang ditemukan dalam jumlah kecil di wilayah tertentu di dunia. Hanya sebagian kecil dari ini adalah isotop yang dibelah, sedangkan lebih dari 99% uranium adalah alami, terdiri dari isotop U-238 yang tidak dapat dibelah atau yaitu tidak dapat digunakan untuk bom. Sebagai hasilnya, untuk membuat cukup 235 untuk membuat bom, jumlah uranium diperlukan biji nium, kadang-kadang disebut biji-biji, dan U-235 isotop harus dipisahkan dari unsur yang lebih berat, U-238. Ini dapat dilakukan secara kimiawi karena persamaan berbagai isotop uranium, sehingga pemisahan harus dicapai melalui cara lain. Metode yang disukai untuk mencapai ini adalah dengan mentransformasikan biji uranium menjadi gas dan menggunakan fast spin, mencari centrifugal dan memisahkan elemen dengan perbedaan menit di dalamnya. Berat atom melalui gravitasi atau difusi. Namun baru-baru ini para ilmuwan telah mulai bereksperimen dengan menggunakan laser untuk memisahkan isotop uranium. Memperkaya uranium adalah tugas ilmiah dan teknik yang sulit dan bisa dibilang rintangan terbesar bagi setiap aktor yang ingin membangun perangkat nuklir. Hanya sejumlah kecil plutonium 239 yang ada secara alami di dunia. Oleh karena itu, jumlah yang dibutuhkan untuk menghasilkan bom harus didominasi diproduksi, atau satu-satunya cara untuk menghasilkan Pu-239 dalam jumlah yang cukup besar adalah melalui reaksi nuklir uranium. Plutonium 239 adalah produk sampingan dari urafisinium dan karenanya bom plutonium hanya dapat diturunkan uranium. Namun plutonium tetap harus dipisahkan dari limbah lainnya produk melalui berbagai reaksi kimia atau proses yang dikenal sebagai plutonium pemisahan. Tentunya untuk memproduksi Pu-239 dibutuhkan produksi uranium yang cukup diperkaya untuk bahan bakar reaktor nuklir di tempat pertama. Sekian dari materi yang saya paparkan di atas. Sekian dan terima kasih.